1 sen dari duit yang haram ditebus hari kiamat, ditebusnya dengan apa? Dengan 70 amalan fardu yang diterima oleh Allah. 70 amalan fardu yang gobul yang diterima itu buat nebus 1 sen. Gimana kalau 2 sen? Gimana kalau 3 sen? Gimana kalau 1000? Gimana kalau jutaan? Gimana kalau miliaran? Jadi kalau ada kira-kira hal yang mengandung gosip, oh ini bener, hatta bener, mau ngapain? Beralih, singkirkan. Itu semua, jaga mata kita dari itu semuanya, jaga telinga kita, dan jaga mulut kita. Segala hal yang haram diucapkan, maka haram untuk didengarkan. Dan ini bukan dosa kecil loh. Ghibah, namimah, kizib, itu bukan dosa kecil. Itu katanya tuh ulama bilang, biasanya yang tukang namimah tuh, biasanya tuh anak haram, anak zina. Biasanya begitu. Itu di dalam Quran diisyaratkan tentang hal ini. Hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Sebaik-baiknya amalan yang kita mengisi waktu kita yang mulia ini dengannya adalah mengkaji ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, hudur majlis ilmin khair min salat alfi rak'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri alfi janazah. Hadirmu di satu majlis ilmu pahalanya lebih baik daripada pahala salat sunnah sebanyak 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit dan pahala menghadiri salat jenazah. Gabungkan pahala itu semua, hadir kita di satu majelis ilmu lebih besar pahalanya daripada itu semua. Alhamdulillah atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian kita malam hari ini, kita sampai kepada 2 hadis terakhir dari kitab ini, kitab Mukhtaril Ahadits yang disusun oleh Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kumpulan dari ahadits sahihah, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Disebutkan di dalam hadis ini sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampunkan semua dosa-dosanya. Segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa dain, kecuali hutang. Hutang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dain, kalau hutang itu enggak harus dibayar. Sebab itu berkaitan tentang haknya orang lain. Dosa itu ada 2 macam. Ada dosa yang berkaitan antara hamba hanya dengan Allah. Enggak ada kaitan dengan makhluk, antara dia dengan Allah Ta'ala. Ada lagi jenis dosa yang kedua itu berkaitan dengan haknya manusia. Haknya manusia banyak, ada hartanya orang, ya, ataupun juga selain hartanya orang itu bisa juga kehormatan orang lain, ataupun juga darahnya orang lain. Itu adalah hal yang paling fatal, yang paling berbahaya. Sebab tuh kullu muslim ala muslim haram, tiap muslim haram mengganggu muslim lain. Mengganggu apanya? Maluhu wa irduhu, damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram diganggu darahnya ataupun kehormatannya ataupun hartanya. Darah, harta, kehormatan. Darah artinya dengan membunuh muslim tersebut itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa seseorang itu berada di dalam kebaikan Islam, kelapangan agama Islam, kemudahan dalam Islam, mendapat fasilitas, benefit, kemudahan, kelapangan, gampang masuk surga. Ini benefit dari agama Islam selama dia belum menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Kalau udah menodai darah, berkaitannya dengan darah, itu fatal, sulit. Sehingga awal mayughdha yaumal qiyamah fid dima. Hal yang pertama yang diadili di hari kiamat itu adalah perkara darah. Kalau dia membunuh orang, menumpahkan darah orang lain, itu adalah hal yang berat. Itu hal yang berat. Seandainya lau ijtama ahlus samawat wal ard ala qatli muslim, seandainya
seluruh penghuni langit dan bumi, mereka bersatu padu di dalam membunuhnya seorang muslim, menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan ragu memasukkan semuanya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Nah itu, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah, yang punya andil di dalam terbunuhnya seorang muslim, walaupun bentuk andilnya dengan setengah kata, bukan satu kata. Satu kata bunuh itu satu kata. Setengah kata. Bu atau unuh dengan setengah kata. Andilnya itu dengan setengah kata, andil dalam terbunuhnya seorang muslim secara terzalimi. Maka orang yang punya andil dengan setengah kata itu besok hari kiamat menghadap kepada Allah Ta'ala, di jidatnya tertulis ayis min rahmatillah. Orang ini nggak ada harapan baginya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana hari kiamat Allah mengobrol, membagi-bagi rahmatnya, sampai-sampai iblis itu menjulurkan kepalanya berharap kebagian. Wah, dia mustahil dapat. Tapi saking ngelihat Allah bagi-bagi rahmat, itu iblis sampai menjulurkan kepalanya berharap dia kebagian. Iblis masih punya harapan, berharap, padahal itu harapannya mustahil. Namun orang yang punya andil terhadap terbunuhnya seorang muslim secara terzalimi, walaupun bentuknya itu dengan kata-kata, bukan satu kata, setengah kata, maka dia berhadap kepada Allah hari kiamat udah nggak ada harapan. Jangan berharap dari rahmat Allah. Udah tertulis di stempel di jidatnya, nggak ada harapan baginya. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk tuh bentuk andilnya itu, satu muslim terbunuh di bagian barat atau di bagian timur, terus dia komentar, mampus, rasain, syukurin, emang pantes. Nah, dan ini ditujukan kalimat ini kepada seorang muslim. Nah itu berapa kalimat, berapa kata? Kalau andilnya dengan satu kata aja, dengan setengah kata, Masya Allah, celaka. Bagaimana dengan banyak kata-kata yang diucapkan? Karenanya itu, jangan pernah merestui, meridhai terbunuhnya muslim yang dizalimi, secara terzalimi. Baik itu apalagi di zaman sekarang ini yang kita tonton dari berita. Apalagi kalau ngelihat muslim, oh ini beda mazhab sama kita. Ini beda aliran, ini beda akidah. Dia dan kita sama-sama punya la ilaha illallah. Muslim yang di Palestina, persamaan kita dengan dia la ilaha illallah. Muslim yang ada di Lebanon, persamaan antara kita dengan dia la ilaha illallah. Muslim yang ada di Iran, persamaan antara kita dan dia la ilaha illallah. Muslim yang ada di Suriah, persamaan antara kita, ikatan antara kita dengan mereka la ilaha illallah. Muslim yang ada di Irak, yang ada di Libya, yang ada di Afghanistan, yang ada di Sudan, yang ada dimanapun di seluruh penjuru dunia, persamaan antara kita dengan mereka la ilaha illallah. Hati-hati jangan komentarin sebagai ungkapan restunya kita atas terbunuhnya seorang muslim dimanapun mereka. An-nadam ala sukut ahwan minan nadam alal kalam. Penyesalan karena diam lebih ringan daripada penyesalan kalau ngomong. Sebab kalau saya nyesal nggak ngomong, ya nggak jadi masalah, tinggal ngomong aja selesai. Tapi kalau dia menyesal karena ngomong, saya nyesel ngomong, nah itu parah itu. Udah terlanjur ngomong, nggak bisa ditarik lagi. Kalau dia belum ngomong, tinggal ngomong, selesai. Tapi kalau dia sudah ngomong, terus dia menyesal, bagaimana mau nariknya? Nggak bisa kita tarik lagi. Jaga lisan kita, jangan ngomentarin orang, apalagi di medsos. Rasain, emang pantes, emang begini. Jangan ngomentarin orang, jaga mulut kita. Semua dosa itu berkaitan dua. Berkaitan dengan haknya Allah, berkaitan dengan haknya manusia. Haknya manusia itu berat, fatal. Haknya manusia itu berat dan fatal. Terutama yang paling fatal kalau berkaitan dengan darahnya orang. Atau juga dengan hartanya orang, ngambil hartanya orang, duitnya orang, tanahnya orang, warisan punya orang lain, punya saudara kita belum kita bagi. Nah, tanah kita patoknya kita majuin. Waliyadzubillah min dzalik. Ini juga parah, fatal. Kemudian juga
bermacam-macam hal yang berkenaan dengan harta tersebut, makanya hati-hati hindarin. Itu danik min haram tujzi'uhu tukafiruhu sab'in faridah magbulah. 1 sen dari duit yang haram ditebus hari kiamat. Ditebusnya dengan apa? Dengan 70 amalan fardu yang diterima oleh Allah. 70 amalan fardu yang gobul yang diterima itu buat nebus 1 sen. Gimana kalau 2 sen? Gimana kalau 3 sen? Gimana kalau 1.000? Gimana kalau jutaan? Gimana kalau miliaran? Alhamdulillah, besok hari kiamat nggak ada duit, nggak ada sen. Kursnya itu berubah. Kebaikan, amal hasanat atau sayiat. Itu yang menjadi kurs besok di hari kiamat. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang irid. Irid itu kehormatan orang. Menodai kehormatan orang lain dengan cacian, dengan makian, dengan gosip, dengan umpatan, ataupun juga dengan komentar yang buruk di kolom medsos, di kolom komentar, ngomentarin orang dengan cacian, dengan makian. Oh, itu parah tuh, fatal yang kayak begitu. Makanya ada orang kadang nyari duit dengan ngasih komentar yang buruk. Kasih duit dengan cari komentar yang buruk, dengan bikin komentar yang buruk. Dapat duitnya buat beli susu anaknya. Anaknya dari bayi dikasih dari susu duit yang haram. Bagaimana tuh kira-kira? Bagaimana? Jadi generasi yang macam apa? Namimah, tukang adu domba. Ngomentarin orang, mencaci orang, memaki orang, menyebar fitnah, menyebar keburukan orang lain. Ini benar omongan saya. Kalau benar namanya ghibah. Kalau bohong namanya buhtan. Dan dua-duanya haram. Adu domba, provokasi. Bawa berita yang benar. Bawa berita yang benar. Dia sampaikan kepada orang lain hingga kedua orang itu saling membenci. Dia bawa berita yang benar, disampaikan berita benar ini kepada orang lain, kepada fulan. Fulan ini jadi benci kepada itu orang. Itu namanya namimah. Namimah itu la yadkhulul jannah al-gattat, enggak bakalan masuk surga orang yang tukang namimah, yang tukang adu domba. Itu kalau benar. Apalagi kalau bohong, namimah plus kebohongan. Nauzubillah min dzalik. Wal ghibah, gosip. Gosip itu saya enggak ngomong, saya cuma mendengarkan, sama dosanya. Al-mustami' ahadul mughtabain, kata Nabi. Pendengar adalah salah satu dari 2 pengumpat, salah satu dari 2 penggosip. Pendengar adalah salah satunya. Kalau nggak ada pendengar, nggak ada yang ngomong. Nah, kemudian juga bukan cuma ngedengar, termasuk nonton gosip, ataupun juga baik di infotainment yang ada di televisi, ataupun nonton gosip yang ada di media sosial, atau membaca gosip mereka. Jadi kalau ada kira-kira hal yang mengandung gosip, oh ini bener, hatta bener, mau ngapain? Beralih, singkirkan. Itu semua, jaga mata kita dari itu semuanya, jaga telinga kita, dan jaga mulut kita. Segala hal yang haram diucapkan, maka haram untuk didengarkan. Dan segala hal yang haram diucapkan, haram untuk didengarkan, haram juga untuk ditulis dan disebarkan. Dan haram untuk disebarkan, dan haram untuk dibaca. Haram untuk dibaca. Lu bukan saya yang nulis, saya cuma ngebaca doang, sama. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jaga tuh mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, ini semuanya saling berkaitan. Ghibah sekarang tuh berevolusi. Kalau dulu kan cuma pakai mulut doang. Kalau orang nggak mau ghibah, tinggal dia ngerem di rumahnya sendirian, udah nggak ghibah. Tapi sekarang hatta di kamarnya sendiri, dia bisa berghibah. Loh, ghibah sama siapa? Nonton gosip, dengerin gosip, baca gosip. Bisa namimah walaupun nggak ketemu orang. Jempol yang namimah. Kata jempol bisa namimah. Jempol bisa namimah. Termasuk juga ada orang namimah, ada orang ghibah, kita kasih like. Jempol, bagus. Itu juga termasuk bagian dari itu. Dan ini bukan dosa kecil loh. Ghibah, namimah, kizib, itu bukan dosa kecil. Itu katanya tuh ulama bilang biasanya yang tukang namimah tuh biasanya tuh anak haram, anak zina. Biasanya begitu. Itu di dalam Quran diisyaratkan tentang hal ini. Hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Kemudian juga yang kedua lagi itu termasuk bentuk ghibah itu
dengan isyarat, dengan lirikan mata, dengan anggukan-anggukan, dengan isyarat lah. Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Ada orang yang berghibah, ghibahnya tuh dengan apa namanya, dengan lirikan mata, dengan anggukan kepala, dengan isyarat. Nauzubillah min dzalik. Alhasil itu dosa yang berkaitan sama manusia. Dosa yang berkaitan sama Allah Ta'ala banyak, banyak berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kalau berkaitan dosa berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala itu mau tobatnya 3. Yang satu adalah dengan an-nadam, sidqun nadam, menyesal. Penyesalan yang sebenar-benarnya. Yang kedua adalah igla' minadz dzunub, dia lepas daripada perbuatan dosa tersebut. Bukan apa namanya, dia masih terus ngerjain dosa, tangannya masih minum nyekek botol sambil dia minum, astagfirullah nih haram nih, astagfirullah nih haram. Itu bukan bertaubat, bukan bertaubat. Kalau ditujukan dengan maksud mengejek bisa kufur, hal yang semacam itu. Jadi igla' minadz dzunub, lepas dari perbuatan dosa. Ibaratnya orang dia buang air kecil, ya kemudian dia wudhu, tapi wudhunya sambil kencing. Bagaimana bisa asah wudhunya? Selesai dulu dari kencingnya, udah gitu dia cebok, udah gitu wudhu, selesai baru bener. Pertama harusnya nadam, penyesalan. Orang kalau bikin dosa terus nggak ada penyesalan, bikin dosa masih bisa ketawa. Kata man asallah wa huwa yadhak, yadkhulun nar wa huwa yabki, dalam hadis. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan dia tertawa, maka dia bakalan masuk surga sambil menangis. Masuk neraka. Yang maksiat kepada Allah sambil tertawa, dia bakalan masuk neraka sambil menangis. Nauzubillahi min dzalik. Itu termasuk tuh kecacatan mental, maksiat kepada Allah terus paginya masih bisa ketawa, masih bisa senyum. Ini orang kepeka sensornya cacat mental yang kayak begini. Maksiat terus masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Telat subuh masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, seolah-olah nggak ada beban apapun. Telat waktu sholat, ketinggalan sholat zuhur, ketinggalan sholat asar, ketinggalan waktu sholat, masih bisa senyum. Durhaka sama orang tua, masih bisa bercanda. Artinya nggak ngaruh sama sekali. Posisi dia dalam keadaan mutusin silaturahmi, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga yang bergosip, mengumpat sambil ngetawain orang. Itu disebutkan di dalam hadis tuh, bahwasanya inna rajul la yatakallam bi kalimah la yulgi laha balan. Dalam riwayat liyudhika biha julasa'ahu wa yahwi biha fi ga'ri jahannam ab'ada minas thurayya. Riwayat sabi'ina kharifa. Seseorang terkadang dia mengucapkan satu kata yang apa namanya, yang nggak penting, dengan kata-kata nggak ada pentingnya, nggak ada keperluan, hingga dia sendiri lupa apa yang dia omongin. Tapi dia mengucapkan itu kata bahkan untuk membuat teman-temannya tertawa. Tapi perkataan itu termasuk perkataan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia nyindir orang, ngatain orang, mencaci orang, gosipin orang, jadikan tuh orang bahan tertawaan. Orang ketawa teman duduknya. Maka gara-gara satu kata yang gak penting tersebut, masuk ke dalam api neraka. Bukan sekedar masuk ke neraka. 70 tahun masih belum nyampe ke dasar neraka. 70 tahun dilempar ke neraka, masih belum nyampe ke dasar neraka. Setelah 70 tahun baru nyampe ke dasar neraka. Nah pertanyaannya, keluarnya bagaimana? Kita sekarang kalau jatuh ke sumur, itu yang dalamnya 10 meter, 20 meter. Jatuhnya sih cuma beberapa detik, manjatnya berapa jam untuk memanjat sumur tersebut. Kita taruh koin, lempar ke bawah, tunggu 5 detik baru nyampe. Lumayan dalam. 10 detik baru nyampe, dalam banget. 1 menit baru nyampe, luar biasa dalamnya. 1 jam baru nyampe ke dasar. Nauzubillah, berapa kilo tuh dalamnya? Bayangin, 70 tahun belum nyampe ke dasar. Manjatnya bagaimana? Keluarnya bagaimana nih orang? Atau emang tuh orang udah nggak bakalan keluar lagi takutnya? Gara-gara kalimat tersebut orang matinya su'ul khatimah, nauzubillah min dzalik. Alhasil, dosa yang berkaitan dengan makhluk dan dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala itu harus penyesalan. Kedua, lepas dari perbuatan dosa. Yang ketiga, tekad azam. Bertekad kalau dia nggak bakalan balik kepada perbuatan dosa itu selama-lamanya.
Apabila berkaitan dengan haknya manusia, maka dikembalikan haknya itu orang. Kalau itu darah, ya dikisos, atau itu orang memberikan maaf yang dia zalimi keluarganya. Ataupun berkaitan dengan hartanya orang, balikin tuh harta, balikin tuh tanah, balikin tuh warisan, atau minta rela kepada yang berkaitan, yang bersangkutan. Apabila berkaitan dengan ngatain orang, pernah gosipin orang, bahkan pernah prasangka buruk kepada orang lain, pernah ngomentarin buruk kepada orang lain, daripada besok hari kiamat dituntut, mendingan sekarang samperin tuh orang, minta maaf, minta ridhonya dia. Minta maaf, minta ridhonya dia. Kalau enggak besok hari kiamat panjang. Ribet di dunia. Mendingan ribet di dunia daripada ribet di akhirat. Enggak apa-apa di dunia. Malu. Enggak apa-apa malu di dunia, jangan malu-maluin di akhirat. Tuntasin deh di dunia. Kita dikasih umur sesaat buat ngeberesin ini urusan semuanya. Nah, ini perbuatan dosa yang macam begitu. Nah, orang yang mati syahid, semua dosanya diampunin. Tapi dosa yang berkaitan antara dia dengan Allah. Dosa kecil maupun dosa besar. Kecuali kalau punya kait sangkut paut dengan haknya manusia. Apa haknya manusia itu tadi? Berkaitan sama darahnya orang, sama hartanya orang, sama kehormatannya orang. Termasuk juga ya hutang kepada orang lain. Itu harus dibayar, harus dikembalikan. Kemudian orang yang mati syahid tersebut itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syafa hufratin minan nifaq. Itu barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum berjihad di jalan Allah, belum berperang. Jihad, perang dalam arti jihad di jalan Allah. Dan juga belum di hatinya pun udah dia enggak jihad, paling enggak dia niat dalam hatinya, tekad kalau ada kesempatan dalam jihad yang benar, yang sahih, yang sah, saya mau ikut dalam jihad tersebut. Kalau dia enggak bisa melakukan perbuatan jihad, paling enggak dia niat dan tekad. Kalau ada momennya saya mau. Wah, ini dua-duanya enggak. Perbuatannya enggak, niatnya juga enggak. Maka kata Rasulullah SAW, matinya tuh orang tersebut, matinya di jurang kemunafikan. Di tepi jurang kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jihad pun juga sekarang itu kita harus jangan tiap kali ada slogan jihad langsung aja kita telan bulat-bulat. Soalnya nama jihad tuh laku. Apalagi kalau udah momen-momen pilkada, pilpres, pemilu, itu jihad dipakai isu jihad. Coblos ini jihad fisabilillah, takbir. Loh. Ini jihad versi ente, bukan jihad versi Nabi. Nabi nggak pernah bilang coblos ini jihad. Dagang sama orang, beli tomat, jihad. Beli jengkol, jihad. Mau jualan jengkol aja nggak apa-apa. Cuma jangan pakai jualan jihad buat ngelakuin jengkolnya kita. Jangan pakai nama jihad buat ngelakuin jengkol. Jangan pakai nama jihad buat ngambil duit dari sampah. Jangan pakai begitu. Begitu juga tuh banyak slogan-slogan itu dipalsukan untuk kepentingan duniawi. Nah, jangan setiap orang yang teriak jihad terus kita telan bulat-bulat. Enggak. Akan tetapi jihad tersebut kalau kita yakin jihad begitu berdasarkan dari informasi dari syuyukh as-sigat, dari para masyayikh yang jelas siapa syekhnya. Yang jelas siapa syekhnya, siapa gurunya. Yang kita tahu nih guru nggak punya motif, nggak punya kepentingan apa-apa. Nggak punya kepentingan kursi atau partai atau duniawi. Kemudian juga dengan isyarat dia mengatakan na'am, ada jihad. Ya khair. Tapi kalau enggak, ya maaf. Kata Nabi Muhammad bilang, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ini jihad bukannya? Jihad bukannya? Ragu, tinggalin. Begitu aja. Ragu, tinggalin. Ada jihad yang tanpa keraguan. Loh, mana jihad yang tanpa keraguan? Hadirnya kita di masjid ini. Ini jihad. Kita nuntut ilmu, kita datang sholat, kita belajar, hadir majlis. Ada jihad tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Ketika ada momennya jihad berperang yang sah, yang benar, ayo. Soalnya termasuk tuh sesuatu yang sangat mungkar. Pertempuran yang terjadi antara muslim dengan muslim dengan mengatasnamakan jihad, mereka bertempur untuk meraih kursi, meraih kekuasaan. Meraih kursi, meraih
kekuasaan. Nah, ini adalah jebakannya orang-orang kafir mengadu domba umat Islam. Dan itu sama sekali bukan jihad, itu namanya jahat. Penyembelihan muslim menyembelih muslim lain, muslim membunuh muslim lain. Itu bukan jihad. Nabi bilang di dalam hadis, "Idzal tagal musliman bisayfaihima fal qatil wal magtul finnar." Apabila dua muslim saling berhadapan, menghunuskan pedang, mereka bertempur, yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Yang membunuh di neraka. Iya. Yang dibunuh di neraka juga. Iya. Soalnya dia bertekad untuk menghabisi lawannya, cuma dia kalah aja, ketebas duluan. Ketebas duluan. Yang membunuh di neraka, yang dibunuh juga di neraka. Itu bukan jihad. Sama sekali bukan, itu namanya jahat. Walidzalik adu domba, bentuk adu domba. Wah, kita gulingkan pemerintahan yang sah, kita jihad, kita melawan mereka. Muslim sama muslim itu bersaudara, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh saling membantai, begitu. Ataupun juga membunuh muslim pelaku maksiat, lah nggak boleh. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ada dialog dengan satu orang ekstremis yang radikal, kerjaannya membunuh orang yang maksiat, ledakin tempat maksiat, ya, membunuh itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, atau terkadang juga non-muslim dia bunuh. Kemudian saat berdialog dengan dia, kamu saat membunuh orang tersebut, meledakkan bom di tempat-tempat itu, yang kamu bunuh mati, ya matilah. Terus mereka mati, menurut kamu masuk surga apa neraka? Ya neraka. Syaitan, misinya syaitan masukin orang ke surga apa neraka? Ya neraka. Ya kalau gitu kamu sama setan sama. Cuma kamu lebih canggih. Syaitan perlu melakukan kerjaannya itu bertahun-tahun, 60-70 tahun, dijebak, dibujuk, rayu dengan halus sampai akhir hayatnya mati, masuk neraka. Tapi kalau ini instan, jeger, masuk neraka. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu jangan mudah tertipu dengan slogan-slogan yang semacam itu. Apalagi ini slogan ini marak, ya, aksi ini, aksi itu, teriaknya jihad, udah gitu yang dibunuh orang Islam. Tahu kan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Alim, fadil, wali, taqi, saleh. Lagi ngajar di masjid. Kayak begini, lagi ngajar masjid, lagi ngajar tafsir. Orang masuk, takbir, Allahu Akbar, ledakin bom. Diledakin bom. Nembakin orang di masjid, ledakin bom. Yang ngebunuh sambil takbir, dan dia mengklaim itu jihad. Yang dibunuh lagi ngajar Al-Quran, lagi ngajar tafsir. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lebih parah dari itu. Jadi Umar bin Al-Khattab dibunuh lagi sholat. Yang ngebunuh muslim. Dibunuh. Begitu lagi sholat subuh, Allahu Akbar, begitu takbir, tahu-tahu dibunuh. Dengan belati bermata dua. Kemudian tuh orang membunuh semua yang dekat sama dia. Ada 7-8 orang terbunuh dari kejadian tersebut. Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang diincar lagi sholat. Dan yang ngebunuh takbir juga. Yang ngebunuh takbiran juga. Menganggap kalau itu jihad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga waktu mau sholat subuh, masuk masjid, dibacok jidatnya, dia terbunuh. Terus Nabi bilang, Ashgal akhirin, orang akhir zaman yang paling sial, yang membacok kamu di sini, di kening sini, membuat janggutmu berwarna merah karena darah ngalir ke janggutnya beliau. Itu orang yang paling sial di akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW.